Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasar dengan NPM 212308188 dan nomor absen 17 di lokal 6E reguler. Di sini saya akan membahas tentang digitalisasi sistem penerimaan mahasiswa baru PTN atau kepanjangannya adalah Perguruan Tinggi Negeri dalam konteks governansi digital. Sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu governansi digital. Governansi digital mengacu pada penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas dalam pengelolaan pemerintahan atau organisasi. Ini melibatkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat TIK untuk memperbaiki layanan publik, mengelola data, dan meningkatkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat, serta antar lembaga pemerintahan. Adapun tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan di mana keputusan dapat dibuat lebih cepat, lebih tepat, dan lebih responsif terhadap kebutuhan warga negara. Selanjutnya masuk ke pembahasan. Pembahasannya adalah digitalisasi sistem penerimaan mahasiswa baru PTN dalam konteks governansi digital mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi dalam proses penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi. Yang di dalamnya terdapat aspek penting meliputi: 1. Ada transparansi yang memastikan bahwa informasi mengenai proses penerimaan, kriteria seleksi, dan jadwalnya dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak yang berkepentingan. Yang kedua, ada akuntabilitas yang menyediakan jejak audit digital yang jelas dari setiap langkah dalam proses penerimaan, memungkinkan evaluasi dan pertanggungjawaban yang lebih baik. Yang ketiga, ada efisiensi, mengurangi birokrasi dengan otomatisasi proses-proses yang dapat dilakukan secara digital, seperti pendaftaran, pengumpulan dokumen, dan verifikasi data. Yang keempat, ada partisipasi, yang berarti mendorong partisipasi lebih luas dari berbagai pihak yang terlibat, seperti calon mahasiswa, orang tua, dan pihak sekolah atau institusi pendidikan sebelumnya. Yang kelima, ada keamanan data, memastikan bahwa data pribadi calon mahasiswa terlindungi secara kuat selama proses penerimaan. Setidaknya ada 3 sistem seleksi yang digunakan oleh perguruan tinggi negeri. Yang pertama adalah SNMPTN, yang kepanjangannya adalah Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Yang kedua adalah SBMPTN, yang kepanjangannya adalah Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Yang ketiga adalah Seleksi Mandiri. Yang pertama kita akan membahas SNMPTN, yang merupakan sistem seleksi nasional yang memungkinkan calon mahasiswa untuk masuk ke perguruan tinggi negeri berdasarkan prestasi akademiknya selama di sekolah menengah atas atau SMA, SMK, dan madrasah aliyah. Yang kedua adalah SBMPTN, adalah sistem seleksi nasional yang digunakan untuk menyeleksi calon mahasiswa baru yang ingin masuk ke perguruan tinggi di Indonesia. Proses SBMPTN ini mencakup ujian tertulis yang mencakup tes potensi akademik, tes kemampuan dasar sains dan sosial, serta tes tertulis lainnya sesuai dengan prodi yang dipilih. Untuk hasil SBMPTN dapat digunakan untuk masuk ke beberapa perguruan tinggi negeri yang berpartisipasi dalam seleksi dalam sistem ini. Selanjutnya adalah yang ketiga atau yang terakhir adalah seleksi mandiri, yang merupakan sistem penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara mandiri. Di dalam seleksi ini, setiap perguruan tinggi menetapkan persyaratan
dan mekanisme seleksi yang disesuaikan dengan ketentuan mereka sendiri. Biasanya, seleksi mandiri dilakukan setelah pengumuman hasil jalur SBMPTN dan harus selesai paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Beberapa perguruan tinggi dapat menggunakan tes khusus, nilai UTBK, nilai rapor, serta prestasi baik akademik maupun non-akademik sebagai poin tambahan dalam proses seleksi mandiri. Baiklah, itu tadi merupakan pembahasan saya mengenai digitalisasi sistem penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri dalam konteks governansi digital. Apabila ada salah kata-kata dan salah lainnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.